Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di Ujuk-Ujuk Podcast. Mulai lagi di sini barengan aku Lala dan juga ada di samping aku nih ada narasumber yang super kece abis dan juga keren. Tentunya ada siapa? Bokem namanya ya. Hai. Ya, jadi dulu tuh nama dia Bokem karena menurut aku dan juga teman-temanku dulu dia tuh bocil kematian kayak gitu. Jadi panggilan sayangnya ya Dek ya. Iya kak. Betul. Jadi Kak sama Ade nih. Oke, langsung aja deh ya, kemungkinan. Oke, apa tuh? Sekarang dulu gak sih? Ya coba dulu deh. Bisa dilanjut lu coy, gak usah dikat-katin kemungkinan. Oh iya, ngomong-ngomong nih Mbak Aisyah atau Bokom ya, dari awal tadi kan belum tanya ya rumahnya mana. Mbak Aisyah kira-kira rumahnya mana? Rumah saya itu ada di ujung sana di Jombang, tepat di Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang tentunya gitu. Pantas kuda banget ya teman-teman ternyata. Yang ini kira memang Jombang. Oh khas di Jombang ya. Iya benar. Norak ya berarti ya. Iya. Ya di malam hari ini ya kita bertemu dalam keadaan sehat alhamdulillah tentunya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Di momen bulan Ramadan ini kerasa ya nuansa Ramadannya gitu terasa banget, Masya Allah. Nah hari ini kita bakalan nemenin kalian sampai mungkin nanti jam berapa ya? Ya adalah pokoknya nanti ya. Dia simak aja. Jadi kita bakalan ngebahas hal-hal yang membuat si Bokom ini tuh bisa ada sama di titik saat ini. Terus kemudian bisa juga ngebahas gimana sih Bokom menjalani hidup-hidupnya mulai dari dulu sampai sekarang ya gitu ya. Iya. Kemungkinan ya benar. Nah mungkin mulai dari pembahasan awal aja ya Bokom ya. Iya. Mungkin dari kamu nih memakai kacamata ya. Kalau boleh tahu memakai kacamatanya itu dimulai dari kapan? Oh iya. Jadi mulai dari kacamata makai. Udah kacamata sorry canggung banget ini sayang. Oke. Ya jadi awal aku kacamata itu pas waktu kelas 11 gitu. Nah pada saat itu karena faktor pada tahun 2020 atau 2021 ya itu pas COVID, jadi terpancat cahaya ilahi dari kaca dari HP itu ya, jadinya terpampar itu pada aku gitu, jadi minus. Akhirnya itulah membawa aku menjadi sedikit penyesalan sih, karena full kita main HP full dari gitar. Jadilah seseorang perempuan yang mempunyai kacamata, yang memakai kacamata. Dan penyesalanku ada pas pakai kacamata itu nggak bisa tertinggal sama kacamata jadinya kayak susah banget loh tuh inget itu memori semua itu ada di kacamata. Saya bicara DP gitu ada pada kacamata ini, kalau misal nggak pakai saya hilang semuanya. Tapi kalau pakai kacamata tuh nggak enaknya tuh apa kira-kira? Ya itu kan Sama kayak tuh, pas hujan nggak sih? iya benar banget, pas hujan ikan ngasih ya air-airnya itu pada kesini semua, jadi kita embun-embun gitu. Pas jalan itu nggak kelihatan sama sekali mbak gitu. Derita orang punya mata empat ya. Iya benar. Tapi biasanya dari orang yang memakai kacamata tuh mempunyai ciri sendiri. Katanya punya dua karakter wajah. Yang biasa kayak gini kayak aku yang nggak pakai kacamata terus tiba-tiba pakai kacamata. Jadi punya dua wajah gitu. Iya benar. Pernah ada omongan nggak dari orang lain mungkin terkait kacamata gitu? Ada sih mbak, terkait pemakaian kacamata itu kayak beda gitu loh orangnya itu, kayak pas nggak pakai kacamata sama pakai kacamata itu beda banget. Kalau pakai kacamata biasanya dipanggil culture, tapi kalau nggak pakai kacamata ya biasa aja kayak orang biasa gitu. Ngomong soal kacamata juga nih.
Bokem nih ada banyak koleksi kacamata nggak? Biasanya setahu aku nih ya, orang yang berkacamata itu kacamatanya tuh sering ganti-ganti. Karena juga biasanya tiap setengah tahun atau 1 tahun itu selalu ganti kacamata. Kira-kira gitu ya? Iya benar. Jadi punya banyak koleksi kacamata itu asli benar. Cuman semuanya hilang. Jadi karena faktor pecah atau nggak itu patah, terus habis itu hilang dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya juga punya 2 aja sih untuk pribadi. Oh, lagi nih, terkait dengan kacamata, menguras kantong nggak? Iya, menguras banget. Apalagi kalau lensnya itu besar, gede gitu. Kayak misal lens 4 itu udah menghabiskan banyak uang ya di kantong itu lebih bisa berapa itu tak tahu. Terus kemudian kita udah ngebahas PN dan pensiun ya. Mungkin dari Bakung sendiri itu ada nggak motivasi untuk bertahan hidup sampai di usia 21 tahun ya? Iya, Heeh. alhamdulillah. Motivasiku untuk bertahan hidup kan? Tapi Nggak ada. Ada dong. Masih bingung mungkin ya. iya masih bingung. Motivasiku tuh mungkin mencoba hal-hal yang memang itu masih baru ya. Tantangan apalagi tantangan tuh itu sangat menantang dan bisa dijadiin motivasi ketika pas waktu kita gagal. Nah, pas waktu gagal kita coba lagi, gagal coba lagi. Nanti kalau gagal lagi ya kita berhenti aja dulu ya istirahat. Kita lanjutin nanti. Iya benar. Dan juga pernah dengar nih, aku pernah dengar dari orang katanya tuh kalau kita 4 kali gagal berarti kita tuh 5 kali harus mencoba lagi. Kayak gitu. Kemungkinan juga motivasi terbaik ada di keluarga nggak sih? Benar banget. Di salah satu motivasi saya bertahan selama ini yaitu mau menyenangkan orang tua. Pastinya menjadi seorang anak kan juga punya mimpi untuk membahagiakan orang tua loh. Jadi kayak gitu mbak, motivasinya itu. Kayak gitu. Motivasi terbaik. Terus kemudian ada hambatan nggak selama di semester 1 sampai 6 ini? Ada sih mbak. Tapi ada hambatan itu yang mungkin jadi faktor untuk terlambatnya itu mungkin males ya pak. Terus suka tidur kayak gitu. Apalagi ini punya teman sekamar tuh yang juga tiduran gitu masalahnya itu jadi kena Ikutan gitu ya? iya bener ikutan ngantuk jadinya sampai pagi ketemu malam loh mbak biasanya Tidur terus. Lingkungan memang sepengaruh itu ya teman-teman ternyata. Jadi karena itu harus pinter-pinter memilih teman dimanapun kalian berada, harus bisa memilih dan juga memilah mana sih teman yang cocok untuk kita gauli, mana sih teman yang harus kita hindari atau kita tuntun ke jalan yang benar ya. Iya betul sama Nima, seperti itu. Kalau mbaknya berteman dengan saya pasti dapat positif banget nih. Iya pak, itu ketawanya malah kenceng, jadi bahagia banget nih teman-teman ya. ya nilai mungkin gitu sih mbak yes. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi? Hambatannya dari sampai semester 6? Ini mungkin dari faktor pertemanan sih. Mungkin itu juga menjadi hambatan kalau kita memang nggak berdiri sendiri kayak dikali itu berdiri kayak sendiri kayak kita masih ikut-ikut sama teman kayak gitu. Nah itu menjadi faktor penghambat kita. Jadi kita ikut ke sana, ikut ke sini, nggak ada pendirian dari diri sendiri. Itu mungkin jadi faktor. Ada teman nggak tapi di kuliah? Alhamdulillah banyak. Kalau di kuliah kan katanya relasi itu penting banget ya. Jadi kita harus benar-benar membangun relasi mulai dari maba sampai semester 6. Ya, konten dari itu pentingnya bagi kita itu ikut dalam berorganisasi. Senior saya tuh pernah bilang kalau 99% ilmu itu didapat dari kita keluar dari kuliah. Salah. 99% kita dapat itu dari luar kuliahan, luar kelas. Jadi 1%-nya kita hanya ada di kelasnya aja yang kita dapat. Mungkin kita dapat melihat dosen untuk memberikan materi, terus kita presentasi gitu aja kan. Tapi kalau kita di luar kelas, kita banyak mendapatkan
semacam gimana mbak, ilmu tambahan untuk pas waktu kita selesai studi kayak kerja kayak gitu. Apalagi yang kita dilihat nantinya ketika kita keluar dari kampus atau universitas itu kan pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi juga ya. Dan jadi menurutku juga organisasi itu penting banget teman-teman, apalagi di ranah kalian yang lagi kuliah, karena relasi itu kita bisa mendapatkan mulai dari organisasi dulu. Apalagi kita berorganisasi berhikmah ya, apalagi ikut di IPPNU atau PK. Ya betul. Itu yang menjadi yang sekarang saya Nilai plusnya gitu, gabung di PK atau perguruan culture. Di perguruan tinggi culture Unsur Kediri ada di apa? PK pelajar culture. Oh, ada di PK Pelajar Culture. Iya, kita ini ngobrol-ngobrol yang gitu tuh sebenarnya juga masih baru, masih baru banget. Jadi kita juga masih merintis ya, mulai dari ngelanjut non banget gitu. Dan aku sebagai mahasiswa semester tua, sedangkan Aisyah udah di mahasiswa udah di tengah-tengah lah. Mau KKN ya? Iya mau KKN. Kira-kira rasanya gimana kalau mau KKN, Dok? Tadi rasanya tuh mungkin mulai dari sekarang kita persiapan ya untuk mencari program yang baru untuk masyarakat gitu kan, biar enak nantinya pas waktu kita udah KKN, jadi udah siap dan matang berubah. Terus kemudian selanjutnya ada bahasa selanjutnya mungkin dari Bokom sendiri. Ada nggak mimpi untuk di tahun inilah, harapannya di tahun ini ataupun di tahun-tahun yang akan datang? Mungkin dari mimpi di tahun ini dulu aja dulu. Untuk pandangannya tuh semoga nantinya mimpi ini bisa terkabul, karena kepengennya saya itu dapat judul sama udah bimbingan, mulai bimbingan itu mah udah mengajukan ke dosen, udah dapat dosen pembimbing kayak gitu, dan kita lanjut ke sempro pas waktu KKN. Dosen aja ya Pak. Ya. Biasanya tarbian lebih cepet nih. Tarbian biasanya anaknya ngebut-ngebut abis banget juga nih teman-teman. Fakultas apa kira-kira? Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah juga. Mungkin ada kesan untuk maba yang lagi di luar sana, yang lagi nonton vlog kita hari ini, yang lagi nonton video kita, mungkin bisa disampaikan juga. Oke. Jadi motivasi untuk adik-adik maba mungkin kedepannya bisa ikut gabung dalam berorganisasi, manapun organisasinya apapun itu, yang pasti bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan itu pun untuk belajar, untuk bermanfaat untuk masyarakat dan untuk diri sendiri apalagi. Itu aja sih Mbak, mungkin. Mbak tadi kedek ya. Kalau dari aku sendiri, buatlah mimpi kalian itu menjadi nyata. Jadi sesuatu hal itu yang dimulai dari mimpi, apalagi ada quotes yang berbunyi ya, bermimpilah setinggi langit, bila kamu jatuh masih di antara bintang nyitak. Jadi kita bermimpi aja tinggi-tingginya. Kalau nanti kita nggak bisa menggapainya, tapi kita kan masih di level di bawahnya, bukan yang di paling bawah, tapi kita masih di satu level di bawahnya. Seperti itu. Karena juga usaha juga tidak akan mengkhianati hasil. Oke, menurut Bakom sendiri ya, mempunyai hubungan ketika kuliah itu menjadi penghambat atau menjadi penyemangat kira-kira? Hubungan apa dulu gini? Ya hubungan Antar pasangan atau hubungan sama seseorang kan banyak Mbak. Kayaknya ada nih ya. Ya jadi hubungan yang membuat kita terikat. Aku laki-laki di jiwa perempuan kayak gitu. Mungkin untuk itu banyak sih Mbak, untuk menjadi kita bertumbuh kalau sama cowok yang mau bertumbuh tuh. Apalagi ada hubungan sama cowok itu banyak bertumbuhnya kalau kita memang lagu tuh agregat selalu agregat berdua gitu ya. Tapi kalau kita nggak imbang, satunya tuh nggak agregat ya, itu menjadi hambatan banget Mbak. Menjadi yang pusing malah tambah bebannya. Apalagi kalau cowoknya itu malas banget, malas kuliah, yang ceweknya tuh rajin kuliah banget ya gitu.
apalagi yang close-nya itu mungkin kita jadi semangat ya, karena setiap hari kita melatih saling semangat, saling support kayak gitu. Dan mungkin pada saat malamnya biasanya free call sih Mbak ya. Banyak orang kayak gitu kan Mbak. Banyak kok, banyak juga mahasiswa yang lulus langsung menikah dengan pacarnya, apalagi sekampus, terus bahkannya itu sejurusan dan sekelas, banyak banget juga. Tapi kayaknya aku gak kebagian part itu sih. Sama kayaknya. Gitu donasi deh di sini. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang jomblo boleh nih. Aduh, iya kan ya. Nanti kamu malah sakit. Boleh ya, boleh japri ikut organisasi maksudnya, bukan apa-apa nih. Ya bu masih semester 4 atau semester 2. Boleh nih japri-japri kita. Kalau kalian mau follow-follow Instagram kita, media sosial kita, boleh banget ya, nanti dicantumin di sini tentunya. Di PK, di PK yang membuat kamu tambah semangat itu apa? Program kerjanya lah. Ada program kerja itu semuanya bikin semua semangat sih, apalagi kalau kita keluar dari keluar dari kampus saya di sekitar kampus nih, kita healing di luar semua bareng anak-anak yang lain, itu bikin tambah semangat udah pria tentunya, terus semangat untuk hidup, menjalani hidup kan, kita healing gitu Mbak. Jadi enak tau aku tuh di sana. Di mana? Waktu itu di mana ya, Malang kayak di tentunya di Sumber Malang sih, kita udah di Sumber Malang, kita sudah menjadi apa Mbak ya, Langganan ya? langganan di Sumber Malang ini, karena di sana memang benar-benar bagus sama dengan kalau teman yang lain bisa namanya tunjuknya, terus habis itu foto-foto kan di nama Sumber Malang yang terlihat kan mana. Terus ngomong-ngomong soal sumber maror, setelah sumber maror kayaknya tuh PK ada agenda nih teman-teman, ada agenda main-main atau pengabdian ke Lombok ya. Kebetulan berarti Semaratan ya di sana. Gimana rasanya di sana tuh? Alhamdulillah, bilangnya sih saya melihat banyak ilmu ya pas waktu di Lombok itu, dan banyak dipertemukan sama orang-orang baik di sana. Terus dipertemukan adik-adik yang lucu, comel gitu, dan banyak lagi yang memang baru di sana. Kau shock nggak tadi? Kata shock banget karena benar-benar baik sekali domba di sana itu Kak. Ya ada sih manusia yang memang baik dan buruk, tapi alhamdulillahnya di sana teman-teman karena ada diterima sama orang-orang sana Mbak, tentunya di daerah Songtol, Kecamatan Kayangan, Mungkin ada kata-kata nggak buat orang-orang yang lagi di Samton yang mantap ide ini nantinya? Kawan-kawan ya tentunya ya. Kain banget kan Mbak, untuk keluarga di Sampang, baik-baik di sana dan sehat-sehat, semoga diberi rezeki yang diberi, panjang umur, semoga kita ditemukan lagi di lain kesempatan. Iya, kalau kita masih bernafas ya, semoga bisa main ke sana. Bareng-bareng dengan lebih banyak lagi pasukannya tentunya ya. Harapannya juga tetap terjalinnya silaturahmi sampai nanti ya. Sampai 10 tahun ke depan atau 12 tahun. Karena ini masih mulai dari nol ya. Kita mulai mulai belajar lah. Sebelum KKN ya itu belajar dulu di sana. Ikan hiu, ikan paus, sekian kali ini pembahasan kita ya pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat berjuang, bertakwa dan Belajar, berjuang dan bertakwa. selamat belajar, berjuang dan juga bertakwa. Jangan lupa berjejaring, bertumbuh dan juga bermanfaat tentunya. Bareng wala Dan bareng amal halal. Salam. Oke, ikan hiu, ikan paus, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Zam. Ayo be, tak closing aja. Ikan hiu, ikan paus, sampai ketemu di lain kesempatan barengan Arbulawa dan juga
Aisyah atau Bofum di program Ujung-ujung Pocket. Selamat berjejaring, bertumbuh dan juga bermanfaat. Allahumma barik wa aqbatul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye teman-teman. Ya.